tanggal 9 April hari Selasa. 9 April hari Selasa itu puasa kita hari yang ke-29. Apa amal tanggal 29 Ramadan itu nanti? 29 Ramadan bertepatan 9 April, amalnya adalah menengok anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Jadi tanggal 9 April itu nanti sedang dicari, diintip, diintai hilal. Jadi suami ibu yang namanya hilal jangan kasih keluar rumah, sebabnya sedang dicari-cari uang. Kalau sore tanggal 29 itu nanti nampak hilal, maka hari Rabu tanggal 10 April hari raya, karena sudah nampak hilal. Kalau tanggal 9 itu nanti tak nampak hilal, maka hari Rabu kita puasa hari yang ke-30. Begitu berdasarkan hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu kalau nampak hilal. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kalau nampak hilal. Maka pemerintah Republik Indonesia membelikan teropong. Setiap provinsi dibelikan teropong menengok hilal, dipasang di gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman, di muka Masjid Ar-Rahman. Harga teropong ini 50 juta. Sejak dibeli sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Belum pernah sekalipun sidang isbat di Jakarta berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Dia pokak teringat tak pernah. Itu menunjukkan teropong Pekanbaru tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak asuk. Yang selalu nampak bulan teropong di Jakarta Timur, Cilincing. Yang selalu nampak bulan yang wilayah timur Indonesia, yang tepi laut, yang tidak berawan, yang tak berasap. Itu selalu nampak bulan. Lalu kenapa sudah terdengar rumor isu bahwa kita hari raya Rabu 10 April? Dari mana orang mengatakan kita hari raya 10 April? Karena berdasarkan hisab, ilmu astronomi, ilmu falak, hari Selasa tanggal 9 April itu ketinggian hilal 4 derajat. Sedangkan kesepakatan Mabims, Majelis Agama Islam, Majelis Agama Islam, MAI, Majelis Agama Islam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, sepakat 4 negara kalau 2 derajat itu sudah nampak anak bulan. Dan nanti tanggal 9 April hari Selasa menurut ilmu astronomi itu sudah 4 derajat. Jadi menurut ilmu astronomi hari Selasa itu sudah nampak anak bulan. Berarti hari raya menurut ilmu falak. Tapi nanti tetap ditunggu saksi. Makanya ibu yang ingin memasak ayam, memasak ketupat, itu besar kemungkinan sudah nampak karena 4 derajat. Muhammadiyah tidak mesti 4 derajat, cukup 0, sekian derajat asal nampak itu sudah dianggap hilal. Itu makanya kemarin Muhammadiyah puasa tanggal 11 Maret, kita tanggal 12. Kenapa bisa berbeda? Karena Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura mesti 3 derajat.
Sedangkan Muhammadiyah tidak mesti 3 derajat, 1 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Jelas? Nah, nanti mana tahu anak-anak kita bertanya, kenapa kita bisa beda? Muhammadiyah kok tanggal 11, kita kok tanggal 12, kok beda? Orang tua biasanya kalau dia tahu dia jawab, kalau dia tak tahu dia bilang jangan tanya-tanya, banyak tanya Yahudi Bani Israel. Jadi cara menjawabnya, Majelis Ulama Indonesia mengikut Mabim 3 derajat, sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah tidak mesti 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Ini perlu saya jelaskan supaya kita memahami perbedaan. Ustaz Somad ikut mana? Saya ikut Mabim, tapi saya tidak menyalahkan Muhammadiyah. Tak berani saya menyalahkan. Kalau saya menyalahkan Muhammadiyah, Pak bin Samsudin sahabat saya, Ustadz Adi Hidayat sahabat kita, takkan kita salahkan. Lalu kita tak menyalahkan karena sahabat, bukan, karena ilmunya, mereka pun juga berilmu. Jadi masalah perbedaan ini berlapang dada menerima perbedaan. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Muhammadiyah dengan, jadi kalau ada nanti orang mengatakan apa nih umat Islam ini kok beda hari rayanya, tidak ada beda. Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Perti, semuanya serentak hari rayanya 1 Syawal. Mana ada orang hari raya 2 Syawal? Semuanya serentak 1 Syawal. Yang berbeda itu menetapkan 1 Syawalnya kapan. Yang satu mengatakan mesti 3 derajat hilal, yang satu mengatakan 1 derajat pun sudah dianggap hilal. Kira-kira penjelasan Ustaz Somad ini bisa dipahami? Bisa. Kalau ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, paketnya habis. Nah, jadi menengok anak bulan ini sunnah. Mana dalilnya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka wajiblah dia puasa. Allah menyebut dalam Quran, dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kalau sudah nampak anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah kalau sudah nampak anak bulan. Ustaz Somad menengok anak bulan? Enggak, saya tidak menengok anak bulan, cukup mendengar saksi tersumpah yang sudah disumpah oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Kabupaten Kampar. Saksi ini bersumpah, wallahi tallahi billahi saya sudah menengok anak bulan, dan saksiko matonya lah diperiksa. Sebab ada beberapa saksi mengaku menampak anak bulan padahal matanya tak diperiksa. Dia mengaku nampak anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Nampaknya anak bulan. Jadi kesehatannya diperiksa. Begitu juga dia sudah disumpah, makanya disebut dengan saksi tersumpah. Sidang isbat dilakukan dengan 2. Yang pertama, ada saksi menengok, namanya ru'yah. Yang kedua, dengan ilmu falak, atau disebut dengan ilmu hisab, atau disebut dengan ilmu astronomi. Ilmu hisab artinya ilmu hitung-hitung. Makanya dulu nenek moyang kita matematika itu disebut dengan ilmu hisab. Tapi kadang awak sedang buka puasa, beberapa jamaah izin Pak Ustaz, saya keluar dulu sebentar, saya ini ahli hisab. Itu bukan ahli hisab, itu mokok. Nah, itu amal yang kedua.